melaksanakan program praktik kerja lapangan di Proyek Jalan Tol Semarang Demak Seksi 1A. Yuk ikuti kita lebih lanjut. Proyek Jalan Tol Semarang Demak Seksi 1A dikerjakan oleh Beijing Urban Construction Group dan PT Hutama Karya Joint Operation. Dengan akses rute menuju kantor BUCG dan lokasi proyek berada di Setrolor Purwasari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Lokasi proyek Sayung ini sepanjang 2 km, yaitu dengan STA 8+314 sampai dengan STA 10+395. Pembangunan tol ini dibangun untuk meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jalan, khususnya di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Lokasi pembangunan kedua berada di Kaligawe, Kota Semarang dengan STA 1+408.687 sampai dengan STA 1+586.688. Kedua lokasi tersebut adalah pembangunan yang dikerjakan oleh BUCG dengan presentasi 60% dari keseluruhan proyek Jalan Tol Semarang Demak Seksi 1A dan menjadi tempat pengamatan praktik kerja lapangan kita oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang jurusan Teknik Sipil Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Dan berikut adalah hasil pengamatan yang kita dapati. Halo teman-teman, pekerjaan yang saya amati adalah pekerjaan pemancangan. Pemancangan adalah awal dari pekerjaan struktur. Tiang pancang terbuat dari beton dengan fungsi dan kegunaan yaitu untuk mentransfer atau memindahkan beban-beban dari konstruksi di atasnya ke lapisan tanah keras yang letaknya sangat dalam. Berikut langkah-langkah dari proses pelaksanaan pemancangan. Yang pertama ada prosedur sebelum pelaksanaan, yaitu pekerjaan persiapan. Pada pekerjaan persiapan terdapat 3 langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, melakukan pengecekan terhadap stok material, kemudian mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan, dan yang terakhir ada melakukan TPM dan safety induction. Kemudian prosedur proses pelaksanaan pemancangan spoon bell. Yang pertama ada staking out atau menentukan titik koordinat pemancangan. Lalu ada proses pemancangan, di mana pada proses pemancangan meliputi pengecekan verticality spoon bell dan pengecekan spoon bell terhadap titik koordinat. Setelah itu dilanjutkan dengan proses joint welding. Setelah joint welding ada pemberian cat anti karat dan penetran. Setelah itu mencatat file driver record atau PDR dan data calendaring. Setelah itu yang terakhir ada final chat. Halo teman-teman, pekerjaan yang saya amati yaitu pekerjaan pellet, termasuk pekerjaan pellet treatment. Berikut adalah langkah metode pelaksanaan pekerjaan pellet tersebut. Pekerjaan awal yaitu pengukuran dan marking lokasi titik elevasi untuk menentukan nilai COP, cut off pile, dan BOP, button off pile. Kemudian pemasangan scaffolding dan pemasangan rim bracket dan melakukan pemasangan railing pada tepi area kerja di ketinggian. Selanjutnya pemotongan spoon pile disesuaikan dengan titik cut off pile COP dan pembobokan beton menggunakan alat gerinda, pahat, dan palu godam. Memasuki tahap pellet treatment yang dilakukan dengan perakitan pembesian pellet treatment atau PHT dan dilanjutkan untuk pemasangan PHT pada spoon pile. Kemudian dilakukan pengecoran dengan mutu beton kelas A 35 MPa untuk mendapatkan kesatuan beton yang monolit. Dibantu dengan alat vibrator agar tidak ada
rongga atau udara pada beton. Tahap selanjutnya yaitu pekerjaan pellet dengan perakitan tulangan pellet menggunakan metode perakitan in situ karena adanya tulangan stek dari spoon pel yang mempersulit proses pemasangan tulangan apabila dikerjakan dengan metode prefabrikasi. Kemudian pemasangan bekasting pellet. Bekasting tepi untuk pengecoran pellet dapat dipasang. Dinding bekasting diangkat menggunakan hiab crane. Selanjutnya pengujian slam test sebelum dilakukan pengecoran. Sebelum dilakukan pengecoran dilakukan checklist pekerjaan terlebih dahulu. Pengecoran menggunakan beton ready mix dan konkret pump. Setelah pengecoran akan dilakukan pembongkaran bekasting setelah 8 jam. Kemudian dilakukan curing dan ditutup dengan kain goni. Halo teman-teman semua, untuk pekerjaan yang saya amati adalah pekerjaan pel cap. Berikut adalah langkah-langkah untuk pekerjaan pel cap. Pel cap merupakan konstruksi penggabung antara pondasi tiang sehingga menjadi tiang kelompok dan menjadi penghubung antara pondasi dengan kolom. Tahapan awal pekerjaan pel cap adalah pekerjaan galian. Selanjutnya yaitu adalah pekerjaan pembobokan spoon pel. Setelah pembobokan dilanjut dengan pekerjaan lantai kerja. Barulah mulai fabrikasi pembesian untuk pellet treatment atau PHT. PHT yang sudah dirakit kemudian diinstal ke dalam spoon pel yang telah dibobok. Setelah pekerjaan PHT, maka dilakukan pengecoran PHT menggunakan konkret bucket. Sebelum pengecoran dilakukan dulu uji slam dan untuk pemadatan beton sendiri dipadatkan menggunakan vibrator. Setelah pekerjaan PHT selesai dilanjutkan dengan pembesian pel cap. Besi pel cap disusun dengan sistem 2 ikatan dan 1 silangan. Setelah itu dilanjutkan pemasangan bekasting dan barulah memasuki tahap pengecoran. Pel cap dicor menggunakan konkret pump. Tinggi pel cap yang dicor adalah 3,5 meter, maka menggunakan metode bertahap dengan 4 layer. Dengan ketentuan tinggi layer 1 sampai 3 masing-masing 0,9 meter dan layer keempat 0,8 meter. Dan dilakukan pemadatan beton menggunakan vibrator. Setelah pengecoran selesai, dilakukan perawatan yaitu dengan curing beton menggunakan air dan menutupnya menggunakan geotex. Halo teman-teman, pekerjaan yang saya amati yaitu pekerjaan produksi pembuatan slab precast. Berikut ini merupakan langkah-langkahnya. Tahap pertama dari proses produksi pembuatan slab precast yaitu persiapan lahan dan material. Selanjutnya proses pembesian mulai dari cutting dan bending hingga perakitan. Kemudian setelah dirakit, besi tersebut dipindahkan ke atas slipper bed, lalu dipasang backcasting yang sudah dilapisi mold oil agar tidak merusak produk saat proses pelepasan backcasting tersebut. Selanjutnya, tahap persiapan beton. Material dimuat ke dalam mesin mixer di batching plant sesuai komposisi yang sudah ditentukan. Tahap berikutnya yaitu proses pengecoran. Sebelumnya dilakukan uji slam test untuk mengukur tingkat konsistensi dari adonan beton. Pengecoran dilakukan menggunakan alat gantry crane dengan extension berupa bucket dengan kapasitas 1,2 meter kubik. Gunakan mesin vibrator untuk memadatkan beton yang dimasukkan ke dalam backcasting. Lalu ratakan bagian permukaan beton dan dilanjut dengan proses grooving untuk meningkatkan daya cengkram permukaan beton sehingga mengurangi resiko tergelincir dan meningkatkan keamanan. Tahap selanjutnya yaitu proses curing untuk menjaga kelembapan dan suhu beton agar tidak terjadi retak pada produk. Selanjutnya, tahap pembukaan backcasting dilakukan setelah beton setting kurang lebih selama 12 jam. Tahap terakhir yaitu proses penyimpanan atau stockyard.